Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan lilin untuk intensi bersama kesehatan jiwa dan raga bagi masyarakat Indonesia. Kita awali siarah ini dengan merenungkan Matius bab 10 ayat 7 hingga 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Marilah kita berdoa pribadi.
Menurut kisahnya, pada tahun 1490 di sebuah lereng Gunung Kavo atau dikenal dengan nama Monte Cavo, menggelinding sebuah batu putih besar seberat 150 kuintal yang nyaris menggilas seorang tentara berkuda atau disebut juga dengan kavalieri yang sedang bertugas di wilayah tersebut. Melihat tidak ada jalan keluar untuk menghindari bongkahan batu besar yang bergerak cepat, ia spontan berdoa Salam Maria dan meminta tolong kepada Bunda Maria untuk diselamatkan dari bahaya itu. Tiba-tiba, batu seberat 150 kuintal tersebut terhembus angin kencang dan melamban geraknya, serta secara mukjizat berhenti tepat di depannya tanpa mencederai. Tentara berkuda itu bersyukur kepada Bunda Maria yang sudah hadir menyelamatkan dirinya. Batu putih dalam bahasa Italia dikenal dengan nama batu tuffo. Tempat batu putih yang terhenti secara mukjizat itu kemudian sering didatangi umat untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Umat pada umumnya berdoa bersama Bunda Maria untuk menyelamatkan mereka dari berbagai bahaya atau kesulitan yang tidak bisa dihindarkan dalam hidup mereka. Karena semakin banyak peziarah berdatangan, pada abad ke-16 mulai dibangun sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Antoniazzo Romano, seorang pelukis Italia terkenal, dipercaya untuk melukiskan gambar Bunda Maria dengan bayi Yesus di batu putih yang menjadi mukjizat tersebut. Perluasan kapel untuk menjadi tempat peziarahan dimulai pada tahun 1723 dan baru selesai pada tahun 1854. Pada tahun 1931, pengelolaan santuario diberikan kepada Ordo Tritunggal Maha Kudus atau OSST. Dan ditambahkan kapel yang dipersembahkan kepada para pejuang yang wafat akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta kapel yang didedikasikan untuk Allah Tritunggal Maha Kudus. Paling tidak ada 3 orang paus yang menyempatkan diri datang dan berdoa di tempat ini. Mereka adalah Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus kedua, dan Paus Benediktus ke-16. Nah, kita sudah berada di Rocca di Papa, sebuah kota kecil yang letaknya sekitar 30 km dari pusat kota Roma. Kita berjalan menuju sebuah taman kecil yang memperlihatkan suatu pemandangan indah dari ketinggian. Saat ini kita berada di ketinggian kurang lebih 600 meter dari atas permukaan laut, dan kita bisa melihat sebagian kecil kota Roma dari atas sini. Di depan kita tampak sebuah danau vulkanik besar yang dinamakan Danau Albano.
Dan di seberang danau bisa kita lihat ada sebuah kota kecil lainnya yang dinamakan Castel Gandolfo. Tampak dari jauh bisa kita lihat kupola dan teropong bintangnya. Castel Gandolfo dikenal sebagai tempat peristirahatan musim panas dari Papa Paus. Tidak jauh dari taman kecil inilah terdapat tempat pesiarahan atau santuario yang dinamakan Santuario Madonna del Tufo. Nah, di depan kita itulah santuario atau tempat pesiarahan yang akan kita kunjungi. Di dalam santuario itu nanti bisa kita lihat sebuah batu putih besar atau batu tufo yang terhenti secara mukjizat berkat pertolongan Bunda Maria yang menyelamatkan tentara berkuda. Mari kita masuk. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk para pejuang yang gugur pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dapat kita lihat di kanan dan kiri dinding dituliskan nama-nama mereka dan di tengah altar diletakkan patung Pieta. Bagian atap dari gereja ini tampak berseni arsitektur neo-renaissance. Ini adalah patung Yesus yang diikat tangannya menjadi simbolisasi seperti tahanan perang yang harus diselamatkan dan dibebaskan. Misi Ordo Tritunggal Maha Kudus adalah menyelamatkan dan membebaskan para tahanan perang, budak, dan yang lain agar terbebaskan dari penindasan. Di kapel ini diletakkan juga patung Bunda Maria dari Fatimah, dan di dinding kanan dan kiri didedikasikan untuk dua tokoh yang berjasa atas pembangunan santuario. Mereka adalah Giuseppe Lucatelli dan istrinya. Kapel ini dipersembahkan untuk sengsara Yesus. Banyak peziarah yang datang sedang dalam pergumulan berat dalam hidup mereka. Dengan menghayati sengsara Yesus dan berdoa di tempat ini, mereka merasa dikuatkan apapun kesulitan dan pergulatan hidup yang sedang mereka alami.
Kapel terakhir di koridor kanan adalah kapel yang dipersembahkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena tempat pesiarahan ini dikelola oleh Ordo Tritunggal Maha Kudus, para romo yang menjaga dan merawat tempat pesiarahan ini menempatkan pusat doa mereka di kapel ini. Mari kita masuk sejenak ke dalam sakristi. Di dalam sakristi disimpan banyak ucapan syukur dan terima kasih dari para peziarah yang terkabul doa-doa mereka melalui Bunda Maria Penolong dalam Bahaya atau Madonna del Tufo. Di altar utama diletakkan batu putih atau batu tufo yang terhenti secara mujizat. Dan di permukaan batu dilukis Bunda Maria memangku bayi Yesus, hasil karya dari Antoniazzo Romano. Batu sebesar 150 kuintal itu semula tidak terletak di altar. Nanti akan kita lihat titik tepatnya batu putih itu terhenti. Ini adalah lukisan yang menggambarkan situasi saat tentara berkuda yang nyaris terlindas batu putih dan diselamatkan oleh Bunda Maria. Di bagian atas altar dilukiskan hati kudus Maria dan di kanan kiri adalah lukisan tentang santo-santo pendiri Ordo Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah lukisan yang menggambarkan umat mulai berduyun-duyun datang ke tempat terjadinya mukjizat batu putih untuk berdoa dan merasakan kehadiran Bunda Maria Penolong dalam Bahaya. Kita lihat koridor sebelah kiri. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk hati kudus Yesus. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk keluarga kudus. Lukisan mosaik ini sangat unik karena menggambarkan keluarga kudus sedang bekerja dan tampak Yesus anak-anak sedang membantu ayahnya Santo Yusuf. Sementara ibunya tampak memandang Yesus dengan kasih dan sukacita. Kapel terakhir adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Yusuf. Seperti kita tahu, tahun ini oleh Paus Fransiskus dicanangkan untuk menjadi tahun bagi Santo Yusuf. Santo Yusuf
dikenal juga sebagai Bapa Gereja Katolik berdasar Decreto Quammodum Deus dari Paus Pius ke-9. Ini adalah patung yang ditujukan untuk mengingat dua orang paus yang pernah singgah dan berdoa di tempat suci ini, yaitu Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus kedua. Sementara Paus Benediktus ke-16 belum dibuatkan patung pengingatnya. Disinilah titik tempat batu putih yang terhenti secara mujizat sebelum kemudian dipindah ke atas altar. Tepatnya yang diberi tanda salib. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa pribadi, menyampaikan semua intensi kita kepada Tuhan bersama Bunda Maria, penolong dalam bahaya.
Selesai sudah siaran virtual kita. Marilah kita akhiri dengan doa litani kepada Bunda Maria. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau pendoa kami di surga, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penuh rahmat, terpujilah Engkau ya Bunda. Tuhan selalu besertamu, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau terpuji di antara wanita, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Bunda penebus dan Bunda kami, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau percaya penuh pada kehendak Allah, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau perawan yang tetap murni, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau mengikuti Yesus di jalan salibnya, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau diangkat ke surga, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau dimuliakan Allah, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau dimuliakan dari abad ke abad, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu para Rasul, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu para malaikat dan orang kudus, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau Ratu yang sungguh merakyat, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau telah mematahkan kekuasaan setan, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau tidak menghukum kesalahan kami, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu memberi dengan murah hati, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu mengabulkan permohonan kami, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau selalu menyemangati yang kecil hati, terpujilah Engkau ya Bunda. Engkau penghibur orang yang sakit, terpujilah Engkau ya Bunda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.